كشوق الليالي لضوء القمر كعشق اليبابي لقطر المطر نجيب كشوق الليالي لضوء القمر كعشق اليبابي لقطر المطر نجيب. Yerusalem, salah satu kota tertua di dunia, kota istimewa yang disucikan oleh 3 agama Abrahami. Alma Blondy dalam liriknya mengatakan, kamu bisa melihat Kristiani, Muslim, dan Yahudi berada di kota ini, hidup berdampingan dan berdoa. Mengagungkannya sebagai tanah 1000 wahyu dan mujizat, tapi menjadi sengketa dan penyebab pecahnya perang-perang besar. Dipengaruhi 3 agama besar, kota ini makin menarik tatkala diduga menjadi titik awal perkembangan peradaban manusia. Yerusalem terletak di daratan tinggi pegunungan Yudea antara Laut Tengah dan Laut Mati. Yerusalem sendiri berasal dari bahasa Ibrani Yerusalayim yang berarti rumah suci. Julukan kota ini Ir HaKodesh atau kota suci. Sucinya Yerusalem ini merujuk kepada kepercayaan 3 agama Abrahamik, Yahudi, Kristen, dan Islam. Kawasan yang dianggap sakral itu tepatnya adalah Kota Tua yang berlokasi di Yerusalem Timur, inti dari Yerusalem. Distrik Kota Tua seluas 0,9 km persegi yang disebut juga Al-Quds atau Kota Suci atau Baitul Maqdis, rumah kesucian. Dikelilingi dinding batu atau tembok, kota ini berupa gang-gang sempit berisi bangunan bersejarah yang menandai 4 penjuru kota atau kawasan, yang setiap kawasan mewakili populasi atau komunitas tersendiri, Yahudi, Kristen, Armenia, dan Islam. Bagian Yahudi berada di sebelah tenggara memiliki luas 116.000 meter persegi, dengan penyebutan Ibrani adalah Harofa HaYehudi. Populasi Yahudi di kawasan ini pada awal abad ke-20 berjumlah sekitar 19.000. Di dalam kawasan ini ada situs-situs penting Yahudi, yakni Tembok Barat yang kemudian dikenal sebagai Tembok Ratapan. Karena di sini umat Yahudi berdoa dan meratapi dosa-dosa mereka dengan penuh penghayatan. Abad ke-18 dimulailah kebiasaan baru, yakni menuliskan doa di kertas lalu diselipkan di celah-celah dinding. Panjang asli tembok ini adalah 485 meter, yang sekarang tersisa 60 meter. Sisa-sisa bangunan Bait Suci yang hancur saat pemberontakan Yahudi kepada kerajaan Romawi tahun 70 Masehi. Bait Suci adalah pusat peribadatan Yahudi dari abad ke-10 Masehi. Lalu bagian Kristen berada di tepi luar barat Laut Kota Lama. Di bagian ini berdiri salah satu gereja tersuci bagi umat Kristiani, Gereja Makam Kudus. Gereja yang dibangun di atas sejarah penyaliban dan kebangkitan Yesus. Tempat penyaliban Yesus sendiri diklaim berada di lokasi Bukit Golgota, lokasi Gereja Makam Kudus ini. Di tempat ini juga dipercaya sebagai lokasi makam Yesus yang kosong setelah Yesus bangkit ke langit, yang akan kembali ke dunia di akhir zaman sebagai Sang Juru Selamat. Yesus sendiri lahir di Bethlehem, sebuah kota yang tidak jauh dari Yerusalem. Bagian Armenia sendiri berada di sudut barat Laut Kota Lama, mencakup luas wilayah 0,126 km persegi atau 14% dari luas Kota Lama dan 6,55% dari seluruh jumlah populasi di Kota Lama, yakni sekitar 2.424 jiwa pada tahun 2007. Bagian ini sebanding dengan bagian Yahudi. Orang Armenia adalah bangsa kuno yang sudah ada di wilayah Yerusalem sejak abad ke-4 Masehi, yang telah mengalami kemerosotan populasi sejak abad ke-20 dan terancam punah. Bagian ini pun dianggap sebagai mini negara kesejahteraan bagi Armenia. Meski dipisahkan secara wilayah dari bagian Kristen karena memiliki budaya dan bahasanya sendiri, tapi mereka tetap menganggap diri bagian dari kuarter Kristen. Nah, bagian Islam sendiri adalah wilayah yang terluas dan berpenduduk banyak. 31 hektar dengan penduduk mencapai 22.000 jiwa.
Tapi, setelah kerusuhan Palestina di tahun 1929, 60 keluarga Yahudi bercampur dengan populasi Muslim. Dan pada tahun 2007, pemerintah Israel membangun perkampungan Yahudi pertama di bagian Muslim ini. Di bagian inilah Masjid Al-Aqsa berdiri, kompleks seluas 144.000 meter persegi, yang di dalamnya terdapat Jami Al-Aqsa atau Masjid Al-Qibli yang berkubah biru, dan kubah Syakrah bangunan berkubah emas. Kompleks inilah lokasi pertama Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj, perjalanan penting yang melahirkan perintah sholat 5 waktu dan pengalihan kiblat ke arah Ka'bah yang sebelumnya mengarah ke Masjid Al-Aqsa. Dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad SAW menggunakan kendaraan bernama Burak yang parkirnya di tembok Burak atau tembok ratapan milik Yahudi. Selain Yerusalem Timur, tempat banyak situs tiga agama besar dan lokasi bangsa kuno Armenia, ada juga Yerusalem Barat. Pembagian ini terjadi setelah Perang Arab Israel di tahun 1948 yang pecah sehari setelah Israel diproklamasikan sebagai negara, hasil dari mandat Britania Raya atas Palestina di tahun 1947 yang membagi teritori-teritori di wilayah Israel Palestina kini. Wilayah yang dulunya dikuasai Ottoman lalu diambil alih oleh Inggris setelah Kekaisaran Ottoman berhasil diruntuhkan. Setelah perang, Yerusalem Barat berada di bawah kendali Israel dan didukung banyak populasi Yahudi. Tahun 1950, Yerusalem Barat diklaim menjadi ibu kota Israel yang ditentang oleh banyak pihak. Tahun 1980, Israel mencaplok Yerusalem Timur untuk menyatukan kembali Yerusalem. Tapi, komunitas internasional sekali lagi menentangnya. Hingga kini, Barat dan Timur masih terpisah secara ekonomi dan politik. Sementara itu, Yerusalem Timur berada di bawah kendali Yordania dan banyak dihuni umat Muslim dan Kristen Palestina yang lebih dulu mendiami Yerusalem. Selain posisinya yang vital bagi nasionalisme, Yahudi atau Zionisme dan nasionalisme bangsa Arab Palestina juga tempat sakral tiga agama besar dan tempat terakhir bangsa kuno berdiam. Yerusalem juga dianggap sebagai titik awal perkembangan. Tahun-tahun ini hingga ke depannya adalah tahun berbahaya. Tabrakan antara Muslim, Rusia, dan Tiongkok versus Amerika, Sekutu, dan Israel akan semakin menjadi-jadi. Karena itu penting untuk kita terus memonitor gerakan saudara kita yang lagi ditindas oleh kaum Zionis yang mencaplok tanah Palestina dari sejak tahun 1920-an hingga saat ini, yang setiap tahunnya lahan warga Palestina semakin mengecil hingga tinggal 20%-an saja di tahun 2023 ini dari 100% luasan lahan Palestina di tahun 1917. Lalu ada hal yang menarik di mana Yahudi pesek terus saja membela penjajah Israel dan mereka bawa-bawa agama. Mereka membawa Bible yang mengatakan bahwa Yahudi manusia pilihan. Dan ini harus diluruskan karena bisa merusak akidah kaum muslimin. Padahal Kristen itu kalau ke wilayah Israel sekarang ini pada diludahi, dimaki, dihujat. Namun entah kenapa mereka lebih memilih diludahi Yahudi asal jangan mendukung Arab Palestina. Biarin mendukung Israel asal jangan membela Nabi yang keturunan Arab. Segitu nggak sukanya sama Nabi keturunan Arab karena menganggap sejak zaman Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa mereka lahir di tanah Palestina itu bukan orang Arab. Ingat, di tanah Palestina ya, bukan tanah Israel. Israel itu hanya bani, suku atau kaum, seperti halnya suku Arab. Bedanya suku Yudea ngabur, sementara kaum Arab tidak pernah sejengkal pun meninggalkan tanah lahirnya sejak ribuan tahun di Palestina. Kalian Yahudi pesek mengklaim sejak Nabi Ibrahim tanah itu hak mereka. Nah, ini sejarah yang harus diluruskan. Begini-begini pelajaran pesantren Bosman, ya paham juga walaupun ilmunya sedikit. Namun demi menjelaskan kepada Yahudi pesek, maka pelajaran sejarah tanah Palestina harus kita jelaskan. Catatan pertama bagi kami kaum muslim, bahwa semua nabi itu muslim, semua nabi itu Islam. Nabi Ibrahim itu muslim, Nabi Musa itu muslim, Nabi Isa itu muslim, juga Nabi Muhammad SAW
Alaihi Wasallam. Kita tahu mereka kaum Yahudi pesek di tanah air ini membawa dalil ke 2000 tahun sebelum Masehi untuk mengklaim bahwa Palestina adalah wilayah mereka. Dan untuk itu, kalau mereka bawa dalil ke 2000 tahun sebelum Masehi, ya kita jelaskan juga ke tahun tersebut. Emang kita takut? Kita ke masa lahirnya Nabi Ibrahim. Di mana Nabi Ibrahim lahir? Di Babilonia. Di mana Babilonia? Di Mesopotamia, Irak. Jadi bukan lahir di tanah Palestina. Nabi Ibrahim itu dikenal juga dengan nama Abraham, istilah Nasrani. Abram kalau kata orang Ibrani. Nabi Ibrahim merantau ke Palestina, pindah ke Hebron karena dia berasal dari keturunan Arab, dan di sana di Hebron bertemu dengan Sarah. Kemudian bertemu dengan Siti Hajar yang melahirkan Nabi Ismail. Kita semua tahu Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah kemudian melahirkan Nabi Ishak. Pertanyaan sekarang, apa agama Nabi Ismail? Apa agama Nabi Ishak? Apa agama Nabi Ibrahim? Semuanya Muslim, semuanya Islam. Apa buktinya mereka Muslim? Kita lihat apa peninggalan mereka. Yang ditinggalkan mereka adalah Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Masjidil Aqsa untuk Nabi Ishak, Masjidil Haram untuk Nabi Ismail. Jadi jelas sudah ya, yang didirikan Nabi Ibrahim adalah masjid. Lalu di mana agama Kristen? Ya belum ada. Agama Kristen lahir 300-an tahun setelah Nabi Isa tiada, di Rekonsilinea zaman Kekaisaran Romawi Konstantinus. Kalau agama Yahudi di zaman Nabi Ibrahim juga belum ada. Yahudi lahir ketika Nabi Sulaiman wafat, kira-kira 1000 tahun setelah Nabi Ibrahim wafat. Di mana Nabi Ishak awalnya memiliki salah satu anak yang bernama Israel alias Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yakub kita tahu memiliki 12 anak, dan di sini kita menajamkan karena salah satu dari anaknya, pengikutnya salah arah. Anak Nabi Yakub bernama Yehuda, Lewi, Benyamin, Dina, Ruben, Simeon, Isaktar, Naftali, Asher, Zebulon, dan bin Yakub, Gad. Dicatat ya, Nabi Yakub atau Israel punya anak yang bernama Yehuda yang kemudian hari menjadi kaum Yudea. Sekali lagi, mereka agamanya Islam, kaum muslimin, kaum berserah diri pada Allah. Di sini dipastikan satu hal, belum ada agama Yahudi, belum ada agama Nasrani, namun Islam sudah ada. Anak Nabi Yakub, Yehuda inilah yang kemudian hari pengikutnya menjadi salah kaprah. Dalam perjalanannya, Nabi Yakub pindah ke Mesir, dan kemudian Nabi Musa di sana melanjutkan legasi Nabi Yakub. Kemudian dilanjutkan Nabi Yosua atau Nabi Yusuf bin Nun, di mana sejarah ini semua menjelaskan satu hal penting, bahwa Bani Israel masih benar waktu itu. Israel bangsa terpuji, Bani Israel ditinggikan derajatnya oleh Allah. Itu dikala Bani Israel masih benar. Yang menjadi catatan adalah ketika Nabi Sulaiman wafat atau King Solomon die, di mana Bani Israel membangkang kepada Nabi Musa, kemudian Nabi Musa memaafkan mereka, di mana Nabi Yusak bin Nun kemudian membawa mereka kembali ke Palestina sebagai tanah yang disucikan, sebagai tanah yang dijanjikan. Dan kembali ketika kemudian Nabi Sulaiman meninggal, maka Bani Israel terbelah menjadi dua, yang satu Yudea, yang satu Israel. Yudea keluar dari Israel yang benar, dan sebagai pengingat, Bani Israel masih Islam. Kenapa masih Islam? Karena sampai Nabi Isa alaihissalam mereka masih Muslim, sementara Yudea mereka membangkang dan membunuh banyak para nabi. Nabi Sam'un dibunuh kaum Yudea, Nabi Samuel dibunuh kaum Yudea, Nabi Zakaria dibunuh kaum Yudea, Nabi Yahya dibunuh kaum Yudea. Bahkan kaum Yudea, yaitu kaum Yahudilah yang menuduh Bunda Maria berzina dengan Yusuf. Jadi kalau dilihat, memang kaum Yudea inilah yang memang membangkang dan melawan kebenaran Allah. Jadi klaim Yahudi, klaim kaum Yudea yang membentuk negara Israel adalah membungkus sejarah seakan mereka adalah yang berhak atas tanah Palestina. Kita jadi rancu, Israel, kaum Yudea, dan agama Yahudi. Lalu mana bangsa yang ditinggikan derajatnya oleh Allah? Yaitu keturunan Nabi Ibrahim yang benar. Dan ini bisa merupakan mereka warga Palestina sekarang. Bisa juga kalian di seluruh persada dunia ini yang memegang teguh berserah diri kepada Allah, membantu sesama umat manusia menegakkan kebenaran hakiki dan saling menghormati hak serta kewajiban masing-masing. Kalau mencaplok lahan orang pakai mesin pembunuh militer, membunuh warga sipil, di mana keturunan Nabi yang meninggikan derajat itu? Ya enggak lah. Peace.